Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana preservasi naskah kuno sehingga kita dapat melihat tahapan-tahapannya dan apa saja yang dilakukan dalam preservasi naskah kuno, yang mana materi ini terkait dengan mata kuliah studi manuskrip Al-Quran. Dalam strategi pelestarian ulang atau preservasi naskah kuno, terdapat dua pendataan yang dilakukan. Yang pertama, pendekatan terhadap fisik naskah, dan yang kedua merupakan pendekatan terhadap teks dalam naskah. Jadi yang pertama nanti dalam melestarikan naskah kuno itu bagaimana melestarikan fisiknya, dan yang kedua bagaimana melestarikan isi dari naskah tersebut. Tentu saja yang kedua ini untuk pendekatan terhadap teks dalam naskah ini terkait dengan filologi yang telah kita pelajari waktu kemarin, dan ini yang kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan terhadap fisik naskah. Adapun preservasi naskah yang mengambil pendekatan fisik, yakni ada kegiatan konservasi dan restorasi. Konservasi ini merupakan upaya perpanjangan usia naskah yang dapat dilakukan dalam konservasi ini, yakni difumigasi minimal 1 tahun sekali, disimpan dalam ruang khusus dengan suhu 160 Celcius selama 24 jam dengan kelembaban udara yang diatur. Kemudian untuk preservasi teks dalam naskah terdiri dari kegiatan digitalisasi, katalogisasi, dan riset filologi. Nah, ini preservasi fisik naskah, yang mana konservasi nanti kita akan melihat videonya. Kegiatan konservasi fisik naskah tentu saja sebelumnya dilakukan dulu pencucian, kemudian teks tintanya dites kertasnya. Selain itu juga nanti ada perbaikan jilidnya, ada juga bagaimana menjahitnya, kemudian menebalkan tintanya atau membuat tulisan yang ada dalam teks tersebut menjadi lebih terlihat. Dalam materi kali ini, selain dari konservasi naskah, juga kita akan melihat bagaimana proses digitalisasi naskah, yang mana tentu saja di zaman sekarang ini digitalisasi naskah ini merupakan suatu yang penting dan sangat berpengaruh terhadap pelestarian naskah. Dalam kegiatan konservasi atau preservasi naskah ini ada yang disebut dengan restorasi. Restorasi merupakan upaya merawat dan mengembalikan keutuhan kertas dan jilidannya sehingga diharapkan bisa bertahan lebih lama, seperti mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh, kemudian melakukan teknik-teknik tertentu supaya fisik naskah terjaga dan membuatnya kokoh tahan lama, seperti itu. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada penjilidan, penjahitan, laminasi gitu, dan lain sebagainya. Dalam jenis naskah yang ada, biasanya kertas merupakan jenis koleksi yang paling peka terhadap kondisi lingkungan, baik kondisi fisik, kimia, maupun biotis. Kertas ini akan mengalami perubahan warna atau pemudaran yang dikenal dengan istilah fotolisa atau reaksi fotokimia akibat faktor fisik. Akibat faktor kimiawi akan mengalami keasaman, sedangkan akibat faktor biotis seperti pertumbuhan jamur mengakibatkan kertas menjadi lapuk. Kemudian masalah lain yang perlu diperhatikan terkait konservasi kertas adalah tinta yang digunakan untuk menulis dokumen. Apakah tintanya larut dalam air atau larut sebagian, atau tintanya larut seluruhnya, sehingga kita harus hati-hati dalam melakukan konservasinya. Kemudian atau menggunakan bahan-bahan lain yang khusus untuk merestorasi tinta yang terdapat dalam
Naskah kertas. Ini contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam konservasi. Yang pertama, dibersihkan dulu untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada kertas atau pada naskah-naskah, lembaran naskah lainnya, apakah itu terbuat dari kulit atau kayu. Kemudian yang kedua, fumigasi dalam ruang tertutup untuk membunuh jenis-jenis serangga dalam segala tingkatannya, khususnya apakah ada telur, larva, dengan menggunakan bahan kimia. Setelah difumigasi, kemudian dikeluarkan dan diangin-anginkan dalam ruangan tanpa cahaya. Selanjutnya, setelah diangin-angin, dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut, tidak larut, atau larut sebagian seperti yang tadi sudah kita bahas. Hal ini berguna agar kita dapat menentukan bagaimana metode yang akan digunakan, apakah pencucian, penyemprotan, atau pencucian dengan gas. Apabila dari hasil pengujian jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakan metode pencucian. Apabila tintanya bersifat larut sebagian, maka digunakan metode penyemprotan. Sedangkan jika tintanya larut dalam air seluruhnya, maka pencuciannya menggunakan gas. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah laminasi, melapisi kertas, atau jika diperlukan dengan cara konsolidasi menggunakan bahan termoplastik yang bersifat reversibel. Selanjutnya di sini saya mencantumkan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana resortasi atau preservasi naskah. Pelestarian naskah, kita lihat ini ada naskah yang kemudian dilapisi oleh kertas, kemudian dilakukan pencucian. Ini tentu saja kita sudah mengetahui jenis kertasnya, sudah diketahui jenis tintanya, sudah diketahui ini, sehingga dilakukan pencucian. Setelah itu kemudian dikeringkan. Selanjutnya naskah kemudian dilapisi dengan zat yang bisa memperjelas keadaan naskah tersebut. The National Archives Digitization Lab employs about 45 people. Digitization means taking analog material. Volumes for the Confederate States of America. This particular scanner is a Ultra camera from Germany. Once the book is scanned and then quality controlled by our technicians. For filming different documents, like letter documents, you know, smaller stuff. Right now, Records or genealogy records, there's a lot of use of those records. So in order to preserve that original paper version much longer, we digitize this material. Years ago, it's called a Spirit 2K 4K scanner. And basically you are scanning each single frame of the film, and so what you're seeing there is a split screen.
Nah, para mahasiswa sekalian, di antaranya untuk resortasi atau preservasi tulisan yang ada pada naskah, yang pertama tadi ada digitalisasi agar dokumen dapat ada kopiannya dengan menggunakan ada 2 alat, ada kamera, ada mesin scanner. Kemudian yang kedua, untuk pelestarian tulisan itu ada desain ulang, yang mana upaya yang dilakukan agar informasi dalam suatu naskah dapat diselamatkan dan informasi yang terkandung dalam naskah tersebut dapat diakses walaupun keadaan fisiknya telah rusak atau hilang. Yang ketiga, dialih aksarakan. Jadi aksaranya diharapkan bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa kuno atau aksara-aksara kuno. Yang keempat, kemudian diterjemahkan agar informasi yang terdapat dalam naskah dapat sampai kepada orang yang membutuhkannya atau ingin mengetahuinya. Untuk digitalisasi telah kita ketahui ini tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu dengan melakukan scanning baik oleh kamera maupun oleh scanner, dan selanjutnya dibuat menjadi mikrofilm. Demikian mata kuliah kita hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Nah, ini untuk tugas kali ini, silakan untuk mencari 3 tempat preservasi naskah yang terdapat di Indonesia, kemudian tuliskan tempat-tempat tersebut, kirimkan ke WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.